Selamat datang, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya sumberborindonesia.com. Hari ini saya tidak akan membahas mengenai pengeboran ataupun hal-hal yang berbau dengan geoteknik. Hari ini saya akan membahas mengenai ukuran tendensial data kelompok dari mata kuliah statistik probabilitas, yang dimana dengan dosen pengampunya adalah Bapak Agung Tri Putranto STMM. Kebetulan saya adalah mahasiswa dari Universitas Satyagama. Nama saya adalah Ron, jurusan teknik sipil. Sebagai pendahuluan, mari kita ketahui dulu apa sih ukuran tendensial tersebut. Ukuran tendensial adalah ukuran yang menggambarkan pemusatan data dalam suatu distribusi. Ukuran tendensialnya sendiri terbagi atas 1 mean atau kita sebut rata-rata, 2 median, kita sebut nilai tengah, 3 modus ataupun mode dengan atau nilai yang paling sering muncul. Untuk itu mari kita jelaskan, saya jelaskan dulu satu persatu, yaitu 1 mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata disebut juga rata-rata hitung atau arithmetic mean, merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Rata-rata merupakan suatu hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Jika sebaran nilai berdistribusi normal, maka rata-rata nilai merupakan nilai tengah dari distribusi frekuensi nilai tersebut. Rata-rata dalam suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh data dibagi dengan seluruh kejadian. Rata-rata dari kelompok dapat dihitung dengan rumus X sama dengan sigma F dikali XI dibagi N, di mana X adalah rata-rata data kelompok, F sama dengan frekuensi atau jumlah data, XI merupakan nilai tengah data, N merupakan banyak data. 2. Median atau nilai tengah. Median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai media. Sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. Dengan kata lain, median merupakan nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar, di mana 50% objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% sisanya terletak di atas median. Dengan demikian, median dapat disimpulkan adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Untuk data kelompok, median dapat dihitung dengan rumus ME sama dengan TBK ME ditambah setengah dalam kurung setengah N dikurangi FK dibagi FM dikali CI, di mana ME sama dengan median, TBK ME adalah tepi bawah kelas median, N sama dengan banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum frekuensi letak median, FM frekuensi kelas median, CI adalah kelas interval. 3. Modus atau kita bilang nilai yang paling sering muncul. Mode atau modus adalah nilai variabel atau atribut yang memiliki frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Mode dapat dipakai terhadap data kuantitatif dan data kualitatif. Dianggap nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang terkonsentrasi dari sekumpulan data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Untuk data kelompok modus dihitung dengan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TBK MO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali CI, di mana MO sama dengan modus, TBK MO adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, CI adalah kelas interval. Untuk dapat memahami ketiga hal tersebut, maka mari kita lihat daripada contoh soal. Contoh soal adalah diketahui data adalah sebagai berikut, di mana di kolom pertama adalah gaji karyawan dan kolom kedua adalah jumlah karyawan atau kita sebut juga frekuensi. Gaji karyawan ini kita sebut juga kelas, di mana terbagi atas baris pertama 10 sampai 19 ada 3 karyawan, baris kedua 20 sampai 29 ada 5 karyawan, 30 sampai 39 ada 12 karyawan, 40 sampai 49 ada 6 karyawan, 50 sampai 59 ada 4 karyawan. Atas hal tersebut ditanyakan adalah tentukan rata-ratanya, hitung median atau nilai tengah atas data tersebut, dan ketiga adalah berapa modus yang paling sering muncul.
Untuk menyelesaikannya, mari kita lihat tabel berikut ini, di mana tadi kita mengetahui adanya gaji karyawan atau kelas, kemudian jumlah karyawan, maka kita harus menambahkan lagi satu kolom adalah untuk nilai tengah atau XI, dan kemudian tambahkan kolom satu frekuensi kali nilai tengah atau F dikali XI. Hal ini kita gunakan untuk satu, mencari nilai min. Nilai min adalah nilai tengah yang didapat dengan cara di mana kita lihat kolom baris pertama, kolom pertama adalah 10 sampai 19. Itu kita jumlahnya kemudian kita bagi dua. Kita akan dapatkan 14,5. 14,5 ini adalah nilai tengah. Dan ini kita lakukan semua terus sampai ke bawah. Sampai ke baris kelima, itu 50 sampai 59, kita berikan nilai tengahnya 54,5. Jika jumlah karyawan ini atau frekuensi kita jumlahkan, maka kita mendapatkan data adalah 30 karyawan. Dan setelah kita dapatkan nilai tengah, maka kita kalikanlah jumlah karyawan tersebut kepada nilai tengah. Kita dapatkan adalah baris pertama 3 kali 14,5, kita mendapatkan 43,5. Demikian seterusnya sampai 50. Gaji karyawan ke 50 sampai 59, kita dapatkan jumlah karyawan 4 dikalikan nilai tengahnya 54,5, mendapatkan 218. Dan jika kita totalkan, maka kita mendapatkan frekuensi kali nilai tengah, sigmanya atau jumlahnya adalah 1065. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita perhatikan baris pertama 10 sampai 19, ini ada 10 angka. Ini kita sebut dengan namanya adalah kelas interval. Kemudian untuk menghitung minnya, setelah kita tahu ini adalah kita cukup mengkalikan mengikuti rumusnya, yaitu X sama dengan sigma F dikali X1 dibagi N. Di sini kita dapatkan adalah 1065 dibagi 30 sama dengan 35,5. Itulah minnya. Kedua, kita mencari nilai median. Di manakah letak median itu? Letak median adalah, kita lihat frekuensinya, total frekuensi adalah 30. Berarti letak median adalah berada di tengah-tengah. Adalah kita kali setengah dikali 30. Maka kita dapatkan adalah 15. Nah, 15 ini kita lihat berada di kelas yang mana. Setelah kita telusuri, kita mendapatkan bahwa nilai 15 ini berada di kelas 30 sampai 39 atau baris ketiga. Di situ kita bisa lihat juga di baris ketiga ini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi letak median. Itu adalah kita lihat angka, di situ ada angka 12. Maka baris kedua sama baris ke-1 kita jumlahkan, maka kita mendapatkan angka 8. Sedangkan untuk Fm sendiri adalah 12. Kenapa? Karena Fm ini adalah frekuensi kelas median, dan dia berada di posisi median, itu adalah 12. Kemudian kelas intervalnya adalah seperti tadi sebelum kita jelaskan adalah 10. Maka nilai mediannya adalah MS sama dengan TBK, tepi bawah kelas, ditambah dalam kurung 12 1/2 N dikurangi FK dibagi Fn sama dengan CI. Sehingga kita dapatkan 29,5 ditambah setengah dikali 30 dikurangi 8 dibagi 12 dikali 10. Ini kita akhirnya akan mendapatkan angka 35,33. Disitulah nilai mediannya. Yang ketiga, mencari nilai modus atau mode. Frekuensi terbesar ada di 12. Berarti mode ada di kelas ketiga, yaitu 30 sampai 39. Tepi bawah kelasnya adalah modus itu adalah 29,5. Frekuensi modus adalah 12. D1 adalah 12 dikurangi 5 sama dengan 7. D2-nya adalah 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Maka akan didapat nilai mode tersebut adalah tepi bawah kelas MO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C1.
yaitu sama dengan 29,5 ditambah 7 dibagi 7 tambah 6 dikali 10. Didapatkan angka 29,5 ditambah 5,3846. Maka kita dapatkan nilai modusnya adalah 34,8846. Kesimpulan, ukuran tendensial dalam data kelompok dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pemusatan data. Min memberikan nilai rata-rata, median menunjukkan titik tengah, dan modus memberikan nilai yang paling sering muncul. Dengan memahami dan menggunakan rumus-rumus ini, kita dapat menganalisis data lebih efektif dalam berbagai bidang, termasuk statistika dan penelitian. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, sumurborindonesia.com. Salam sukses selalu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.